menurut saya aneh juga, tetapi mohon maaf lahir dan batin. Dimaafkan lahirnya dan batinnya dalam banget maknanya. Zahiran wa batinan kalau dalam bahasa Arab. Sebuah generasi yang akan menyelamatkan sebuah bangsa itu adalah generasi yang komitmen dengan kitab Allah. Ini pernah terjadi pada masa lalu. Dikisahkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 259. Pernah ada kerajaan pada masa itu. Kerajaan besar. Kerajaan peninggalan Nabi Sulaiman alaihissalam. Tidak ada kerajaan di dunia melebihi hebatnya kerajaan Nabi Sulaiman. Tetapi peradaban yang dibangun kemudian oleh Nabi Sulaiman jatuh kepada tangan-tangan yang durhaka kepada Allah. Sehingga peradaban yang sangat maju saat itu hancur. Kota Yerusalem saat itu sebagai ibu kota kerajaan hancur, gedung-gedungnya runtuh. Itu generasi mungkin bisa dihitung lebih dari 500 tahun setelah Nabi Sulaiman. Bahkan mungkin mendekati 1000 tahun satu milik. Tetapi Masya Allah, penderitaan demi penderitaan yang dialami oleh manusia pada masa itu sangat besar, sangat berat sekali. Kehancuran ini dilukiskan di dalam Al-Quran pula. Surah Al-Isra ayat 4. Yaitu wa qadayna ila bani Israel fil kitabi la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Bani Israel itu telah ditetapkan fil kitabi dalam Al-Kitab bahwa mereka itu akan menjadi bangsa yang sangat jahat. La tufsidunna fil ardi marrataini, 2 kali disebutnya di sini. Menjadi bangsa penjajah, tetapi kemudian penjajah tetapi kemudian hidupnya tersiksa. Karena ada penjajah lebih hebat. Ba'asna 'alaikum 'ibadan lana uli ba'sin syadid, surah Al-Isra ayat 5. Ketika Bani Israel itu meninggalkan kitab Allah, tidak mengamalkan kitab Allah, mereka sombong sekali dengan kitab tersebut, maka Allah kirim raja-raja zalim di situ. Dalam sejarah, raja zalim yang pernah memberikan kehancuran kepada Bani Israel, kepada peradaban besar di bumi ini, namanya Bakhtanasar. Bakhtanasar itu mungkin Nebo dari Babilonia, Raja Nebo, Nabukadnezar. Kalau namanya banyak, kalau orang Arab Rasulullah menyebutnya Bakhtanasar. Tetapi sejarah berdasarkan penelitian penemuan jejak-jejak Babilonia, raja tersebut namanya Nebo atau Nabunid, orang Arab bilangnya. Yerusalem hancur, gedung-gedung runtuh, atapnya jadi di bawah, mayat-mayat berkelimbangan di jalan. Tidak ada saat itu yang punya prediksi bahwa Yerusalem akan hidup lagi, dunia akan bangkit lagi. Tidak ada yang bisa memprediksi. Tetapi saat itu untungnya ada satu orang. Ini satu orang. Seorang laki-laki pemuda yang hafal kitab Allah. Yang hafal kitab Taurat. Saat itu kitabnya Taurat. Tidak ada satupun di muka bumi saat itu yang hafal kitab Taurat kecuali seorang pemuda itu. Dan seorang pemuda itu lewat ke kota tersebut yang sudah hancur. Nama seorang pemuda tersebut namanya Uzair
Nabi Uzair. Dalam sebuah riwayat tafsir disebut Nabi Uzair. Kata Nabi Uzair, "Anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha." Bagaimana caranya Allah akan menghidupkan negeri ini setelah mati? Saking begitu rusaknya peradaban saat itu, saking begitu rusaknya kota itu saat itu, sampai seorang penghafal kitab suci pun mengatakan anna yuhyi, bagaimana caranya? Allah menjawab pertanyaan Nabi Uzair itu, fa'amatahullahu mi'ata'am. Ibarat begini, Uzair, kamu jaga saja kitab Allah ketika orang-orang sudah tidak menjaganya. Kamu hafal saja kitab Taurat itu ketika orang-orang sudah tidak ada yang menghafalnya. Kamu amalkan ketika orang-orang tidak mengamalkannya. Maka peradaban ini akan hidup lagi. Allah mematikan Nabi Uzair tidur. Nabi Uzair tidur di bawah pohon, keledai di sampingnya, ya, tidur sampai 100 tahun. Ditidurkan oleh Allah, dimatikan oleh Allah selama 100 tahun. Kemudian setelah 100 tahun dibangkitkan oleh Allah. Ketika bangun, itu kota sudah hidup lagi, sudah ramai lagi, bangunan udah tinggi lagi. Aneh ini, siapa yang membangun? Dan ini jawaban dari Allah bahwa Allah kemudian menghidupkan kembali Yerusalem. Allah kemudian menghidupkan kembali peradaban yang mati itu. Karena masih ada di tengah-tengah mereka satu orang yang komitmen dengan kitab Allah. Bahkan orang yang memegang kitab suci itu tidak ikut andil dalam membangun peradaban tersebut. Hanya tidur saja. Masya Allah. Bahkan Allah perlihatkan bukti yang lain. Sebagai Allah itu kuasa. Kamu mati, sekarang hidup lagi. Apalagi sebuah peradaban. Orang mati bisa aku hidupkan, contohnya seperti kamu. Bahkan Nabi Uzair melihat makanannya dan minuman yang tidak berubah ketika dia pertama kali tidur. Kemudian keledainya yang pada saat itu hidup, pas bangun sudah tinggal tilang belulang. Tetapi kata Allah, lihatlah kemudian bagaimana kuasa Allah menghidupkan keledai ini. Keledai yang sudah jadi tulang belulang itu bisa hidup. Orang yang sudah mati 100 tahun bisa hidup. Apalagi hanya pergolakan sosial, mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali membangunnya. Apalagi rumah yang rubuh, apalagi gedung yang rubuh, apalagi negara yang hancur, mudah sekali. Syaratnya cuma satu, di situ ada orang seperti kamu. Ya, bisa dibayangkan kalau di Indonesia ini ada 1 juta penghafal Al-Quran seperti Nabi Uzair. Tidur mereka semua. Allah bangun peradaban. Apalagi para penghafal Qurannya hidup, tidak tidur, bisa dibayangkan. Generasi dibangun ternyata oleh siapa? Oleh seorang pemuda, oleh manusia yang komitmen menjaga kitab Allah. Makanya betul kata Rasulullah, ma in tamassaktum bihima dan tadillu abadan. Al-Quran dan Sunnah itu jika kamu berpegang teguh kepadanya maka tidak akan sesat selamanya. Ini hebat. Anak-anak kita yang sekarang kita didik ada di Darul Hufaz itu, Masya Allah, itu nanti yang akan mewarisi Indonesia. Kemudian bagaimana caranya agar terlahir makhluk-makhluk hebat seperti Nabi Uzair, yang ketika tidurnya saja Allah hidupkan peradaban yang mati. Ini bisa belajar kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak ada ayah yang paling sukses rasanya dalam Al-Quran dikisahkan
kecuali Nabi Ibrahim. Sukses sekali. Dan kuncinya itu yang paling besar satu, yaitu doa. Jadi Nabi Ibrahim itu tidak lupa mendoakan dirinya juga keturunannya. Misalkan tentang sholat, Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Bahkan dia doakan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati, dzurriyyahku, biwadin ghairi zi zar'in, di lembah yang tidak ditumbuhi satupun tanaman. Dititipkan ke Allah dengan doa. Nabi Ibrahim minta disejahterakan keturunannya. Hebat doanya itu, bisa ditiru doa-doa seperti itu. Tetapi yang hebatnya di situ, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika. Surah Al-Baqarah ayat 129. Ada doa yang paling penting ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah untuk anaknya, yaitu Nabi Ismail. Apa? Rabbana wab'ats fihim, ya Allah, bangkitkan fihim, di generasi setelahnya dari keturunanku Ismail, rasulan, seorang rasul. Jadi minta ada pemimpin di situ. Jadi kita jangan tanggung-tanggung, mudah-mudahan dari generasi kita ada pemimpin yang tentu kehebatan yang melebihi kita, harus lebih dari kita. Masya Allah, doa Nabi Ibrahim di Mekah saat itu diijabah oleh Allah langsung pada zaman Nabi Ismail. Nabi Ismail sejahtera, keluarganya sejahtera, tetapi yang satu ini ingin diutus seorang rasul dari keturunan Ismail, nggak dikabul oleh Allah. Lahir anak nggak jadi nabi, lahir anak lagi nggak jadi rasul. Sementara dari putra yang satu lagi Nabi Ishak, lahirlah Nabi Yakub, Nabi Yakub lahir lagi Nabi Yusuf. Terus nabi dari Nabi Ishak. Tetapi dari Nabi Ismail yang di situ ada doanya dalam Al-Quran, kok gak lahir? Tetapi kemudian apakah doa Nabi Ibrahim itu disia-siakan oleh Allah? Tidak. Karena dari keturunan Nabi Ismail itu kemudian lahir seorang rasul yang sangat hebat, satu orang saja, tetapi kehebatannya melebihi semua nabi, yaitu Rasulullah SAW. Dan ijabahnya itu terjadi, kalau saya hitung dalam sejarah, kurang lebih dari 3.000 tahun baru ijabahnya hadir. Ditunda ya. Makanya berdoa, 1000 tahun Indonesia adalah produk doa kita hari ini. Ya. Jangan 1000 tahun, 100 tahun adalah produk doa kita hari ini. Itu kalau doa doang, tapi kalau dimasukin ke Darul Hufaz, dididik di situ sama ustadz-ustadz yang hafal Quran, itu percepatan. Itu Nabi Ibrahim dulu. Kalau Rasulullah itu karena tidak ada umat Rasul ini yang umurnya ribuan tahun, tidak ada. Makanya suksesnya pun juga harus lebih cepat. Dan pasti itu akan cepat. Ini doa, sisipkan doa. Makanya ada Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Rabbana, hai Rabb kami, hablana, berikan kepada kami, min azwajina, pasangan hidup kami, wa dzurriyyatina, dan keturunan kami, qurrata a'yun, penyejuk hati kami. Kami sempat melihatnya. Jadi Qur'ayun itu adalah kita punya generasi, kita belum meninggal sampai kita melihat suksesnya anak kita. Qur'ayun itu begitu. Doa dalam Al-Quran. Kita kan mungkin ingin juga anak kita sukses, tapi suksesnya anak kita ini lebih hebat dari kita, menyejukkan hati kita, saleh, sukses dunia akhiratnya, itu pengen kita lihat dulu tuh. Disebutnya Qur'ayun. Kan kadang-kadang ya
kita punya generasi hebat, tapi mohon maaf dalam arti kita tidak melihat anak kita sukses, itu Masya Allah. Qurrah a'yunnya itu memang tidak kurang, tetapi qurrah a'yun itulah yang sempat kita lihat. Kita kan doanya itu, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. A'yun itu dari ain, mata. Tapi artinya penunjuk hati, karena ketika dilihat sejuk hati ini. Anak kita hafal Quran 30 juz, kita lihat, kita dengaran, yang sejuk nih di sini. Sejuk. Tetapi doa tersebut tidak berhenti di situ. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami pemimpin bagi orang-orang yang muttaqin, yang bertakwa. Tuhan harus jadi pemimpin. Ya, pemimpin negeri ini bisa, pemimpin Jakarta bisa, pemimpin di kantornya bisa. Lil muttaqin, tetapi di situ yang dipimpinnya bukan yang enggak muttaqin. Itu doa. Itu cara yang paling ampuh, dengan doa. Ampuh sekali. Doa itu, makanya saya punya guru ngajarin doa itu dibacain kapan? Dibacain sebelum salam, ketika tahiyat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sebelum itu baca dulu, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil. Atau kalau saya itu suka bikin kreasi doa itu. Sujud juga saya baca doa itu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Setiap sholat pun juga saya baca itu. Habis sholat, Rabbana hablana. Terus saja. Setiap sujud. Itu yang peduli sekali kepada generasi. Sama. Kiai yang punya anak-anak juga doanya begitu. Karena termasuk zuriyah di situ. Talamizah itu di situ. Murid-murid itu juga zuriyahnya nanti di situ. Biwadin ghairi zi zar'in. Biar muridnya sukses, membahagiakan orang tuanya. Cecar dengan doa. Itu generasi yang hebat dibuat dari doa yang seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadikanlah anak saya hafal Quran. Ya. Jadi Quran itu dikhususkan lagi di situ. Karena kita kan contohnya Nabi Uzair yang dulu, contohnya Rasulullah, contohnya Abu Bakar, contohnya Sayyidina Umar, contohnya Utsman bin Affan, contohnya di situ orang-orang yang komitmen dengan Al-Qur'an. Contoh-contohnya. Sangat menarik. Konteks dengan Lebaran kita ini ya. Kita suasana Lebaran ini belum berakhir ya. Syawal belum berakhir ini, kalau tidak salah. Belum ya. Tetapi puasa Syawal sudah tamat semua. Insya Allah ya. Nah, sebelum berakhir Syawal yang belum buru-buru. Nah. Di dalam surah Al-Waqi'ah kemudian ini kita berdoa ya, kita udah tahu tuh bagaimana caranya. Doanya pun juga ada dalam Quran, tinggal dibacain aja, dibajakin doa itu, dibanyakin. Doa yang dalam Quran tuh dibanyakin, daripada kita ngarang doa kan, lebih baik kita baca yang ada di Quran. Kecuali kita nggak tahu artinya ya, kita karang aja doa di situ untuk anak kita. Di dalam surah Al-Waqi'ah, di situ ada ayat tentang Al-Quran. Ayatnya paling populer dan dinilai sebagian ustadz atau sebagian orang itu kontroversi tafsirnya. Surah Al-Waqi'ah ayat 79. Ya. La yamassuhu illal mutahharun. Itu ayatnya. Biasanya surah Al-Waqi'ah itu dibaca pagi-pagi, dibaca kapan saja,
lebih sering dibanding dengan surah-surah yang lain. Memang ada surah-surah yang tertentu yang lebih sering dibacanya. Yang paling sering kira-kira surah apa? Pasti Al-Fatihah. Paling tidak setiap sholat kita baca terus. Apakah Al-Fatihah bisa diganti dengan yang lain? Tidak bisa. Memang sudah takdirnya begitu. Ada porsinya, ya. Ada porsi di mana surah-surah tertentu itu punya fadail, punya keutamaan yang lebih. Kalau surah Al-Kahfi kita baca hari Jumat. Kalau baca Yasin kita dalam kondisi-kondisi sulit, kan surah Yasin itu konteksnya. Dakwahnya lagi sulit, baca surah Yasin. Ya, Al-Mulk lebih lebih banyak lagi, ada yang habis maghrib biasanya. Memang ada surah-surah yang punya fadail khusus sehingga dibacanya pun juga lebih banyak. Orang hafiz Quran dia baca dari juz 1 sampai juz 30, tapi tetap saja surah Al-Waqiah pasti paling banyak dibacanya. Surah Yasin pasti paling banyak, surah Al-Kahfi paling tidak seminggu sekali Al-Kahfi. Karena kan hari Jumat itu jadwal hafiz itu dari surah Qaf. Surah Qaf sampai surah An-Nas biasanya begitu. Sementara Al-Kahfi itu jatuhnya nanti di hari Rabu kali ya, apa hari Selasa. Jadwal penghafal Quran itu biasanya. Jadi Al-Kahfi itu kebacanya biasanya karena begini, malam Jumat itu khatam, Jumat itu udah memulai lagi kan begitu. Sehingga surah Al-Kahfi kan di tengah-tengah tuh. Jadi jatuhnya nggak hari Jumat. Akhirnya pas hari Jumat baca lagi. Coba pas hari Jumat mungkin pasti paling banyak. Ini Al-Waqiah. Nah di Al-Waqiah itu ada ayat tadi, la yamassuhu illal mutahharun. Ini ada kontroversi di sini. Padahal maksud ayat bukan untuk itu, bukan untuk dijadikan kontroversi. La yamassuhu, la artinya tidak, yamassuhu menyentuh, hu kepada Al-Quran, illal mutahharun, illa kecuali al-mutahharun yang disucikan. Mereka yang disucikan. Pernah membahas tentang ayat ini sehingga ada kontroversi? Kalau tidak ada, lebih baik tidak dibahas. Iya, lebih baik tidak dibahas karena belum tahu di situ ada kontroversi. Kecuali sudah ada yang tahu di sini, sudah banyak tahu, terpaksa nanti akan saya jelaskan. Di mana kontroversinya sebenarnya ayat ini lagi ngomongin apa? La yamassuhu illal mutahharun ini lagi ngomongin, lagi ngebahas tentang innahu laqur'anun karim. Innahu sesungguhnya yang diturunkan kepada Rasulullah itu laqur'anun adalah bacaan, adalah Quran karimun yang mulia. Mulia itu artinya apa? Memberikan kesejahteraan. Bacaan yang menjadi alasan pembacanya sejahtera. Karim. Bacaan yang menjadikan pembacanya itu tenang. Karim. Bacaan yang menjadikan pembacanya itu diberikan solusi oleh Allah. Jadi karim itu Pak Dr. Haji Hussein itu karim karena suka memberi. Yang suka membantu Darul Hufaz, guru-guru semua itu karim karena memberi. Jadi karim itu konteksnya dengan pemberian. Jadi Quran itu adalah bacaan yang akan banyak memberi kepada pembacanya. Beri apa itu? Ada rezeki, ada kesehatan, ada ketenangan batin, banyak yang disebutnya karim. Kan ada Al-Quranul Karim gitu. Kita tahu makna karim itu apa. La yamassuhu illal mutahharun. Sebelumnya ada fi kitabim maknun. Bacaan atau Al-Quranul Karim itu fi kitabim maknun, tertulis di dalam kitab yang terjaga, yang tertutup. Kitabim maknun itu adalah Lauh Mahfuz.
Jadi begini, Al-Quran itu tertulis di Lauhil Mahfuz. Ya, tertulis di Lauhil Mahfuz. Itu data induk yang diciptakan Tuhan di situ. Data induk. Informasi ada di situ, melebihi Google. Nah, Google buatan manusia. Ya. Jadi data semua makhluk hidup, semua makhluk dari pertama kali diciptakan sampai akhir zaman ada di Lauhil Mahfuz datanya. Kalau para nabi itu bisa diintip data itu, bisa dilihat. Ya. Orang-orang soleh bisa melihat data-data itu. Lauhul Mahfuz. Nah, Al-Quran tertulis di situ. Kemudian malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah untuk mengambil Al-Quran itu diturunkan. Sekaligus satu Al-Quran diturunkan kemana? Ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu secara spiritual adalah tahapan spiritual terdekat dengan bumi. Kalau di bahasa gamblangnya langit pertama, bahasa gamblang, tapi itu mungkin sulit dipahami sekali. Langit pertama itu kayak gimana? Sulit dipahami, tapi secara pembahasan tafsir, ya, secara non materi, non fisik itu sangat dekat sekali dengan kehidupan ini. Tapi belum sampai gitu. Fis sama'id dunya, kan ada dalam Al-Quran, walaqad zayyana sama'ad dunya. Jadi ada sama'ad dunya, jadi langit terdekat. Surah Al-Mulk kan ada as-sama'ad dunya, langit terdekat. Di situ ada tempat namanya Baitul Izzah. Ketika Al-Quran di Lauhil Mahfuz dan ketika Al-Quran di Baitul Izzah, maka di situ ada dijaga oleh para malaikat. Namanya Safarah Kiramim Barrah. Malaikat yang disebut malaikat Safarah. Safarah itu kalau dilihat terjemahan bahasa Indonesia di Al-Quran itu para penulis. Jadi malaikat yang penulis. Kiramin. Nah, karena Al-Quran itu karim, maka penjagaannya pun jadi kiram. Karim itu kiram. Barrah. Punya kebaikan. Kebajikan yang banyak. Ya. Jadi malaikat tuh banyak, penjaga Quran tuh banyak. Yang disebut malaikat safarah kiramin bararah. Makanya ada sebuah hadis, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramin bararah. Orang yang hafal Quran, yang mahir Al-Quran, yang penjaga Al-Quran itu bersama malaikat as-safarah kiramin bararah. Karena memang ada malaikat khusus yang diperintahkan oleh Allah untuk menjaga Al-Quran sejak dahulu, yaitu malaikat safarah kiramin bararah. Nah, Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfuz ini, Al-Quran yang ada di alam spiritual sama terdekat, langit terdekat, atau disebut Baitul Izzah, itu la yamassuhu illal mutahharun. Al-Quran tidak bisa bersentuhan kecuali oleh tangan atau orang, jiwa yang disucikan oleh Allah Subhanahu. Dan ayat ini mengisyaratkan kalau hati kita ingin akrab dengan Al-Quran, bisa bergesekan terus dengan ayat-ayat, bisa bersentuhan dengan kalam Allah itu, maka tidak ada caranya kecuali hatinya harus suci, lidahnya harus suci. Kayaknya nggak bisa deh lidah yang suka berbohong, kemudian dia ngafal Quran, meleleh Qurannya, ini nggak bisa nempel di situ. Hati yang sangat kotor sekali itu tidak bisa. Al-Quran itu nyentuh, ada dinding, ada tirai antara Quran dan hati itu. Karena pasti Al-Quran itu suci, tidak mungkin bercampur di situ. Ya bisa dibayangkan mushaf Al-Quran, kita pegang mushaf, kalau kemudian dicampurkan ke tempat sampah yang bau itu kan nggak pantas. Lalu kita hafalkan, kita masukkan ke dalam hati yang kotor, tidak bisa. Dulu aja suci. Maka penghafal Quran itu adalah orang-orang yang suci.
Apakah hati yang suci tidak bisa berinteraksi dengan Al-Quran? Bisa. Tetapi ada pencucian dulu. Ayat itu akan mencuci kotoran-kotoran hati semua. Nggak nempel langsung, nggak bersentuhan langsung, akan digerus dulu dindingnya, akan digerus dulu permukaan hatinya oleh ayat. Baru di situ akan nempel. Makanya menghafal Quran menjadi agak lama tuh di situ, karena ayat itu sedang menggerus kotoran-kotoran itu. Kira-kira untung nggak menghafal tapi tidak hafal. Untung paling tidak kotoran hati tergerus. Paling tidak kotoran-kotoran yang ada di sini itu terkikis, tercuci oleh ayat yang kita baca. Kalau sudah bersih baru tuh di situ. Ada 1 ayat lah yang nyangkut, ada 2 ayat lah yang nyangkut, ada 3 ayat lah yang nyangkut. Nah, generasi yang suci ini disebut dengan generasi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Generasi yang ikhlas. Mereka tidak diperintahkan kecuali mereka itu beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, dengan ikhlas. Orang ikhlas di sini bersih. Ikhlas itu bersih hatinya dari selain Allah. Itu saja. Yang namanya ikhlas itu bersih. Generasi mutahharun inilah generasi penghafal Quran. Oleh karena itu, kalau ingin punya generasi yang hebat, maka bersihkan dulu di situ. Banyak istighfar, banyakin wudu ya. Kalau ada istilah dawamul wudu. Dawamul wudu itu ketika batal wudu lagi, batal wudu lagi. Tentu di sini di luar perempuan yang sedang haid. Karena kalau perempuan yang sedang haid gimana bisa wudu? Karena la yazalu, dalam sebuah hadis, para malaikat tidak berhenti beristighfar kepada Allah untuk seseorang selama seseorang itu dalam keadaan suci. Maksud suci itu punya wudu. Dalam keadaan punya wudu. Ala taharatin, dalam keadaan punya wudu. Bisa dibayangkan ya, punya wudu terus. Kemudian bersih kan, kalau udah kebersihan hanya kepada dokter. Bersih luarnya itu jelas. Makanya di pesantren itu banyak sekali santri yang pusing pas lihat kamarnya yang berantakan. Cucian 1 minggu belum dijemur gitu. Pesantren, waduh, pasti ada yang runyam di situ. Tapi kalau kamar yang ditata, kamar santri ditata, itu santri pun juga segar. Jadi yang disebut ini bersih lahir batinnya. Mohon maaf lahir dan batin itu mungkin itu kan. Biar lahirnya bersih, biar batinnya bersih. Nah, Lebaran ini setelah Ramadan ini, karena Ramadan itu bulan suci. Kalau saya punya istilah, Ramadan itu bulan suci dan mensucikan. Berarti hari ini kita sudah suci. Start di sini kita doa. Mulai kita semangat baru lagi untuk menghafal Quran, untuk berdoa, sehingga lahirlah generasi mutahharun nanti yang hatinya selalu bersentuhan dengan Al-Quran, yang hidupnya selalu bersentuhan dengan Al-Quran, yang jalan hidupnya lurus bersama Al-Quran. Baik, itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Kita bersama-sama berharap bahwa perkumpulan ini tidak sia-sia dan sudah ditakdirkan oleh Allah kita bersama di sini demi sebuah generasi yang unggul dan hebat nanti di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.